Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan indah. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Yang barusan kita baca surat Al-Baqarah ayat 117-118. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Malam kini kita kembali diberikan curahan rahmat. Setidaknya kita diberikan rahmat aman, rahmat tentram, sehingga kita melaksanakan solat maghrib berjamaah yang insya Allah tausiah ceramah berlangsung dengan aman pula, bahkan nanti sampai kita melaksanakan solat isya berjamaah. Itu adalah rahmat yang tidak oleh Allah diberikan cuma-cuma begitu saja. Cobalah kita bayangkan sejenak bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina. Jangankan tenang untuk beribadah, tenang untuk bertausiah seperti ini, makan sekadang tidak dapat. Terbayang dan kita saksikan datang truk iring-iringan membawa bantuan abaga dulu mengajar. Ada entah pijak, entah sapi, bahkan ada yang meninggal. Kita doakanlah supaya cepat berakhir. Dan kelihatannya dunia sudah mulai menoleh ke situ seluruhnya. Kita dengar bahwa setelah Agustus ini September nanti akan ada sidang PBB. Itu sejumlah negara sudah berbalik arah. Yang pada awalnya lengah, tidak tahu menau, itu akan bertindak dan akan berstatement untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Seperti Perancis, Inggris. Itu biasanya sekutu Amerika. Nah, mereka sudah menyatakan secara resmi akan diumumkannya nanti di sidang PBB dan diikuti oleh yang lain-lain. Sehingga Amerika pun sudah mulai agak goyah. Karena Jepang dan Jerman itu juga bakal mengakui kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan cepat berakhir. Amin ya rabbal alamin. Terlepas dari itu semua, kok nanawak tuh mah.
di Indonesia, khususnya awak di Padang Panjang, khusus lagi di jihad. Kan lindak dona menakutkan awak sedang solat tadi. Rasul-rasul kan tembak kali indak. Rasul-rasul kan bom kali indak. Begitu khusyuk, begitu nyaman. Tinggal lenyo nanggak tersastik membuat rompa baru, lupa meletakkan menitipkan. Itu kan urusan awak salam suram tadi. Maka untuk ikut kita sekali lagi mengucapkan Alhamdulillah. Salawat bir yang salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah sekalian, alun Nabi le tanggal 17 Agustus. Beko baru habis setelah jam 00. Karena begitu menurut penanggalan tahun Masehi, pertukaran hari itu tepatnya jam 00. Tapi kalau tahun Hijriah matahari tawanan kan begitu. Tanggal 17 Agustus bagi kita orang-orang Indonesia bahkan tua termasuk ke dalam adalah hari yang penuh dengan kesaktian. Karena pada hari itulah lahir Republik Indonesia. Diproklamirkan kemerdekaan awak oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maka mulai semenjak 17 Agustus 45 tadi, kita Indonesia kok duduk sama rendah, kok tagak sama tinggi jok negara-negara lain di dunia. Kita lah sama tahu dan sejarah lah kita baca bagalanggang maturang banyak basuluh matahari. Baso kemerdekaan nado pada diri kita tu iko bukan hadiah. Bukan hadiah diantarkan, bukan souvenir yang diserahkan, tapi melalui perjuangan yang bukan main. Nah malam kini apa ibu hadirin sekalian, yo bagaimanapun kita jauh sama tahu walaupun ada 6 negara yang menjajah awak, ada Perancis, ada Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, kemudian Belanda dan Jepang. Tapi nan sangat viral tasabui dalam sejarah sampai kini masih tasabui kan iyo Belanda jo Jepang. Nah Bapak Ibu sekalian, nan pertama datang ke iyo Belanda. Atau malan dulu nan lama di negara awak. Kalau kita cari sejarah Pak dan Ibu, ndak ada bagai niat Belanda pertama kali ndak menjajah negara awak, ndak ada. Ndak ada bagai niatnya nak mencaplok, nak menjajah, ndak ada tu. Tapi niat pertamanya adalah untuk berdagang. Sebagaimana kita sama tahu, kalau lah tasawuf VOC itu kan persatuan kadin kalau di awaknya mah di Indonesia. VOC kalau di Belandanya itu mencari bahasa Indonesia kok punya potensi yang sangat tinggi di dalam menggemukkan pedagang mereka. Nah sama itu apa dan Ibu, produk perdagangan yang sangat menonjol di dunia adalah rempah. Nah itu sama kita ketahui itu rempah-rempah. Palo lah namanya, cangkeh lah namanya, dengan berbagai macam-macam. Nah ternyata Belanda mencari bahasa pemasok rempah yang paling banyak itu adalah dari negara atau dari Indonesia. Yang sangke itu alun bernama Indonesia. Kasih ya. Alun bernama Indonesia lah. Awek kau dia pantun kau aman tu. Ya kalau pantun kan pantun yang biasa, bukit tinggi tadi ke jauh lalu menurun ke pasar Abah. Tu pakai sayang kambo cek di suo, cek di kita kan itu pantun. Cek suo cek di kita. Kan itu tu. Kapasisi kamu muko lalu tadi ke kampung ladang. Sebelah suo dia beri risiko, sebelah kita dibawa pulang. Kan itu. Itu pantunnya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, niat pertama bagi cati adalah pedagang. Dan barang produk nomor 1 pedagang waktu itu adalah rempah. Dari rempah yang demikian banyak, nah nomor 1-nya kopi.
Nah, yang di waktu itu di Indonesia kok alun-ado mana kopi leh. Tapi dek Belanda kok adalah cadiak cerdas, nyocaliak lah ba'a bentuk tanah di Indonesia. Rupanya sangat cocok untuk menanam kopi. Coba bayang dia Pak de Ibu, namanya kopi Arab tapi tumbuhnya di Indonesia. Karena memang bibitnya dibawa dari situ. Arabica. Nah, bibit di situ. Sehingga pulau-pulau di Indonesia kok banyak di Jawa, apalagi Sumatera, tidak ketinggalan Sulawesi juga Kalimantan. Tapi Sumatera juga Jawa paling banyak ladang kopi. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 8 balihan itu Belanda adalah penghasil kopi terbesar di dunia. Pemasok kopinya di negara Jawa. Mungkin dapat Ambo sampaikan dalam kesempatan ko, Ambo secara pribadi, Pak Ibu jo tahu, hampir 5 tahun bertugas di Kabupaten Solo. Itu ada kawan karyaan membawa Ambo ke Senambaka naik ke Tebuki. Di situlah dia Ambo basul batang kopi na sekadang tanggak musaji apa, tiang musaji apa. Abara kadang itu dan masih basuh di bekas ladang kopi itu di samping pohon-pohon pokok-pokok kopi na sekadang tiang musaji kau itu masih ada tembok-tembok tempat istirahatnya Belanda waktu itu. Jadi Belanda yang menanam. Makanya Pak dan Ibu yang hormati, Belanda adalah penghasil kopi terbesar waktu itu di dunia. Di negara Jawa. Itu awalnya. Dan memang kopi adalah jenis minuman tertua yang menyangkut dengan rempah di dunia untuk manusia. Makanya sampai kini nama kopi itu diambil menjadi pinjaman untuk menjadi tempat minum, kafe. Kafe itu kan kafe, kopi. Samalah dengan padanan kalimat laba Honda lainnya kini Yamaha nampak. Pada Honda aja Yamaha itu kan sama-sama merek. Kalau bahasa yang paling tapeknya lah motornya kini mereknya Honda. Tapi dia awak asal roda 2 bang asin Honda mah, Honda nampak deh. Tapi mereknya Suzuki gitu. Karena apa? Karena produk pertamanya itu Honda. Kenapa KP kopi sebagai mewakili? Karena itu adalah tempat minum pertama. Di negara awaknya Pak dan Ibu, minum kopi itu salah satu di antara ragaman minuman nanado. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu, sementara seperti di Eropa, kok kelas tinggi kopi kok. Mungkin di antara wakna aja dalam masjid pernah berjalan ke Kota Tua Jakarta. Kan di situ tuh kantornya Gubernur Jenderal Belanda masih ada sampai hari ini Kota Tua. Kamu pernah ke situ? Dekat 2 kali atau 3 kali. Minum kopi di situ. Secangkir sekarang punya. Karena 83.000 sekali. Entah kami minum mesti kalau rasanya entah kalian entah kemudian. Nak manis dah bagai tu, tapi begitu. Nah, itu kebanggaan dan nilai wibawa yang tinggi dalam minuman dunia. Nah, pada tahun itu Belanda pemasok terbanyak. Nah, itulah sampai kini Pak dan Ibu dapat disampaikan untuk menambah wawasan awak. Setelah beberapa tahun, produk Belanda dalam hal ini adalah penghasil kopi terbesar. Nan bakarajo di ladang kopi itu kan orang-orang awak. Orang awak menabih, orang awak menanam. Belanda itu kan tunjuk saya. Mulailah orang awak kau agak cadia. Minum dulu lah kopi kau. Yolah mak. Mulainya suruhan. Belanda jadi tacangang bamang kau kurang produk kopi kini hasil kopi. Sebuah banyak nama juruan. Nama Lano Jota Marajo kalau disuruhannya. Belanda tidak marah. Tidak marah Belanda Bapak. Bakal tidak marah Belanda. Sebab kalau Belanda marah dan macam-macam, tidak ada lagi yang nanti yang berladang bekerja di ladang. Tapi nyubuik dengan carunan sangat canggih. Carunan canggih kok. Aku sesuai jawab itu aku. Nan lalok makanan, nan cadiak makanan, nan bodoh makanan. Jadi orang awak bodoh-bodoh.
Hei orang-orang pribumi ba monggo maciloi buah kopi. Li tahu kalian, kopi itu nan sawananya nan paling santiang daunnya, bukan buahnya. Tu lah minum daunnya tu alayu lo lah kecil si bodoh kok. Marajalela lo lah meminum daun kopi, kawa daun sampai kini. Bangga lo minum kawa daun hasil kicuah Belanda kayak itu. Akan masih ada sampai hari ini bekas-bekasnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu sengaja kita sampaikan, awal pertama Belanda itu bukan untuk menjajah, tapi untuk berdagang. Tapi oleh karena ya setelah beberapa lama makin rancak sedemikian rupa, maka niat yang hanya untuk berdagang itu berpindah ingin menguasai. Nah, pada awalnya Indonesia seolah-olah menjadi salah satu provinsi dari Belanda, Nederland. Makanya gubernur jenderal yang memimpinnya pada awalnya. Nah, sekian tahun kekayaan kita dikeruk. Nah, Bapak Ibu hadirin, kita sampaikan dalam kesempatan kini, Indonesia di dunia termasuk salah satu negara kaya. Negara kaya. Kenapa Indonesia disebut negara kaya? SDA, sumber daya alamnya bukan main. Luas negara waktu ya lebih kurang kalau daratnya saja 1,9 atau 2 juta kilometer. Sedangkan lautnya sekitar 3,0 kilometer, 3 juta. Jadi laut lebih luas. Laut itu lebih luas. Nah, kita semua ketahui kekayaan alam nan ada di Indonesia kok, oleh karena di Indonesia itu ada kurang lebih 3.000 pulau. Kalaulah tasabut 3.000 pulau, anta bayang dalam otak waktu, nanti bayang dalam benak wak, maka Indonesia adalah negara kelautan, negara maritim, negara yang pantainya terbanyak. Sebab pulaunya 3.000. Nah, sumber daya alam yang utama itu kadang terbenam di laut. Kekayaan yang ada di laut itu tidak boleh, tidak nomor satu ikan. Belum lagi mutiara, belum lagi ya minyak bumi juga ada di laut. Tapi nanjale ikan. Nah, kita semua tahu ikan di laut itu pak ndak di laut lapeh di ujung sebelah ke situ dah. Ikan-ikan yang sangat dibutuhkan atau yang bernilai jual tinggi itu hidupnya di sekitar pulau, di pantai. Makanya paling banyak pantainya, paling banyak ikannya. Indonesia 3.000 pulau, tentu ikan paling banyak. Maka Indonesia termasuk penghasil ikan terbanyak di dunia. Sabok pantai paling banyak. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa ikan itu hanya hidup di sekitar pantai? Sebab ikan itu kan makan dari sisa-sisa kehidupan. Nanado di darat mulai ke laut. Kalau di laut lapis seperti laut Cina Selatan itu tidak ada ikan sinandra. Paling-paling paus melitih sekali. Ikan itu banyak di balik-balik itu sebelah-belah kemari, sebelah-sebelah batu. Maka otomatis Indonesia ikannya terbanyak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, entah bara banyak jenis ikan. Akibatnya apa? Banyaklah nampi memaliang ikan ke negara awak. Banyak pi memaliang ikan negara awak. Mungkin masih tekana dia Pak Ibu, bara ada waktu Ibu Susi menjadi Menteri Kelautan, bara banyak kapal yang tenggelamkannya itu. Ditenggelamkannya kapal mencilo ikan waktu. Cuman ada juga sambil berarah menteri-menteri waktu, tapi bagusnya tidak dikeluarkan ungkapan itu. Ada kapal-kapal Cina menangkap ikan di perairan kita. Kecil menteri-menteri. Cina bukan menangkap ikan kita, tapi ikannya yang lari ke laut kita. Kan itu. Ikannya yang lari ke laut kita lalu dikerjanya. Itu hanya sampai seluruh, tapi sebuah seluruh yang dibaliknya ada pengakuan memang ikan yang paling banyak. Dan sampai kini ikan itu tidak pernah habis Bapak Ibu. Itu satu. Yang kemudian yang kedua,
Di dalam laut ya. Nah, kita tahu ada minyak lepas pantai namanya. Atau tambang minyak di tengah laut. Nah, tambang minyak di tengah laut itu Pak indah di laut lapeh, laut India, laut Cina, selatan yang samudra Indonesia itu dah laut nandake ke darat yo. Maka potensi minyak lepas pantai di Indonesia juga bukan main karena pantainya terbanyak. 3.000 pulau. Nah, di dunia ini banyak negara-negara yang tidak ada laut sama sekali. Nah, disitulah mulai kayu tu. Ia warna titia, ia sudah bagai JB, ia sudah negara-negara lain macam lihat. Keluar ya seleronya macam lihat. Nah, sekarang kita mendaki ke darat. Berapa buah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu pulau-pulau besar yang di dalam tanahnya entah berapa pulau kekayaan alam yang bukan main. Coba cari di dunia ko yang pulau-pulaunya ada segala ada dalam tanahnya. Indonesia apa suruh? Ana nado di Arab Saudi dalam tanahnya ada loh dewa. Ana namanya tu minyak bumi. Dewa dulu minyak bumi. Entah banyak tak ada awak, cuman kurang terkeruk kan begitu saya. Nikel, uranium, timah, biji besi, belum berbagai macam minyak. Nampak pertama sekali minyak tanah. Sehingga disebut minyak tanah. Sebab itu pertama temui bensin minyak tanah aja tuh. Solar itu minyak tanah aja sana tuh. Minyak berasal dari tanah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan main. Alun lai nan ameh. Kalau tekan ada apa? Papua. Tambang-tambang ameh. Di mana-mana tambang emas. Di Sumatera Barat ada emas. Kabarnya di Senggalang itu ada potensi ameh. Tapi entah bahannya wak semacam lihatlah ke depan. Bisa-bisa saja. Tambang emas bukan main. Itu setiap pulau ada tambang. Baik anda dikelola secara personal maupun yang lepas tambang-tambang masyarakat. Bukan main. Di Sumatera Barat arah-arah ke Sejunjung tuh. Solok Selatan, Muara Sejunjung, Damas Raya, tambang ameh berserakan, bukan main. Antahlah ke disabui Pak dan Ibu kekayaan yang ada di dalam. Makanya Mahfud MD pernah menyatakan kalaulah tambang-tambang nan ada di Indonesia kok tambang nama tambang bagai atau negara tambangan macam-macam. Kalau terkelola secara personal das nan ditambang mah lain dak ada banda aku bocor-bocor Setiap orang Indonesia nan hidup di bumi kok bisa digaji 21 juta seorang sebulan. Perai atau kalau tambang dan kekayaan alam kok terkelola secara profesional. Apalagi kayunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, kok nang kini tu mahawak lah umur 80 tahun. Tadi awak pacara lo balik memperingati detik-detik proklamasi nang ke 80. Secara manusia baru umur 80 tu lah gaek tu mah. Kalau secara manusia labun tanah lah lanjut lah banyak surplus umurnya. Kalau umur 80 tu lah banyak lah matang ke dalam berfikir lah segala matang. Termasuk nentu masih ada adik-adik awak Korea Selatan adik ada awak, Vietnam adik ada awak. Abah kok kadang adik lah meninggal kakak pula. Apa ceritanya tuh? Di dunia kok ada beberapa negara yang disebut dengan negara maju alias negara industri yang menguasai perekonomian dunia seperti Amerika, Jerman, Prancis, Jepang, termasuk Korea Selatan. Kalau di Asia di Jepang itu negara yang menguasai perekonomian, arus perekonomian dunia, disebut dengan negara maju. Memang WTA atau
Persatuan Pedagang Dunia sudah mengkategorikan Indonesia ke negara maju, tetapi negara majunya belum seperti di Korea Selatan, belum seperti di Amerika. Nah, kita sama tahu bahwa ada negara-negara industri. Negara industri itu apa cirinya Pak dan Ibu? Cirinya adalah minimalis country namanya. Dia lo buya nama sabit dalam pengajian minimalis country. Negara itu pekerjaannya sudah banyak mesin ketimbang orang. Karena negara industri. Kemudian dalam perangkat kepemerintahannya itu sangat minimalis. Menterinya tidak ada orang ada. Nah, sebab kerja-kerjaan itu sudah dipotong dan sudah diringkaskan. Dicampaan basi ke sana loto sekadua dujung. Ala itu modelnya. Nah, sehingga tidak ada orang lagi. Habis itu pula ke sawah. Masuk saya bajak tu. Traktor tu, koribo baru masuk traktor. Belakang lapar dia tanam di belakang. Jadi tidak ada manusia di gunung kalai. Namanya minimalis country. Garis miring negara industri. Garis miring negara maju. Nah sekarang awak garis bawahi. Negara-negara maju punya kecenderungan menularkan kemajuannya kepada negara lain. Nah awak di Indonesia potensi untuk itu sangat gadang. Jumlah penduduk awak berapa? Sampai kini jumlah penduduk awak 287 juta. Ya kayak aku nonyo curi sabi, sangat kadang nonyo. Berapa batang sabun habis hari itu? Nah, itu. Berapa batang habis sabun sehari di awak? Bara rinso sehari, bara badak sehari. Nah, lunan lain leh. Bara kopi sehari, masuk kopi buya bagai. Jadi artinya apa? Indonesia adalah pasar perdagang yang sangat menggiurkan. Pasar yang sangat menggiurkan. Makanya seketika Presiden Prabowo bilang, kita harus menjadi negara maju, berdiri di atas kaki sendiri, dan kita tidak bersandar kepada negara lain. Itu negara-negara Eropa yang sudah maju itu menggigi-gigi menangan. Kamu akan dijualnya barangnya boleh? Kamu akan dijualnya? Coba lihat dapat ibu, bara banyaknya produk-produk impor yang beredar di negeri awak setiap hari. Dia ada Sarawak-Sarawak buruk, Sarawak-Sarawak bekas, barabal sehari ke Indonesia. Kalau kita sudah menjadi negara maju yang sebenar-benarnya maju, nanti bisa berdiri di atas kaki sendiri seperti Singapura. Maka ada beberapa negara di Eropa itu akan tutup sebab hidupnya tergantung kawan. Nah, anan tabayang doa. Bisa tidak kita curiga bahwa mereka itu ada niat kalau dapat Indonesia raiko salah. Betul tidak? Sebab kalau alam maju tidak perlu memberi produk kayaknya. Di mana kau mengalih leh? Di antaranya walaupun awak labu umur 80, aku lah pak dan ibu. Jadi sebenarnya tidak salah jika dunia internasional agak sagan kawak karena jumlah awak sangat banyak. Sudahlah awak kayo, tapi jumlah awak sangat banyak. Tetapi secara politik internasional jangan kita tenang dulu dan senang dulu karena bagaimanapun negara-negara maju terutama yang didominasi oleh Eropa, exceptionnya kecualinya Jepang dan Korea Selatan, pasti mereka berkepentingan kalau dapat awak bantu aku setarui sehingga setiap yang awak butuhkan awak balik kayaknya. Itu yang diinginkannya. Senjata di balik kayaknya, baju di balik kayaknya, sabun di balik kayaknya. Akan seperti itu. Apa kebutuhan pokok manusia dalam hidup? Nah, kalau dapat bareh di Bali lo kayaknya. Padahal kita punya potensi. Nah, sekarang Presiden Prabowo dengan kan panen raya kan kita sama dengar kan. Nah, ingin doa swasembada, ingin loak nama gele. Kalau bareh wak, kalau Indonesia sampai mengimpor bareh itu lah barang. Bahkan kalau Indonesia mengimpor garam itu lucu lah itu. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Mengimpor garam. Sebanyak tu pantai di negara awak garam baimpor pelas ni. Nah, kalau itu terjadi.
Ada mengimpor garam, ada mengimpor daging sapi-sapi dari Australia. Iku orang-orang palasi sana mau itu. Kalau kita butuh daging, peternakan awak nang diolah. Kalau awak butuh garam, petani garam nang diolah. Apalagi kalau impor ikan luar negeri lah, masya Allah. Geleng-geleng malaikat menulis tu dewa alam yang kecil malaikat. Nah, kenapa itu terjadi? Bapak dan Ibu, politik global dunia kadang nak termakan dewa. Sebab kalau lagi diimpor Pak, garam tadi tu sekilo fee tu ambo sekian Pak. Nah, kan kemari itu. Nah, orang-orang yang punya pemikiran seperti ini diproduk tuh oleh orang-orang yang berkepentingan. Sehingga walaupun awak labo umur 80 tahun, nan utaknya utak penjajah masih ada. Diimpor daging dari Australia, bantu anak pandai awak beranak di situ. Sebab kalau diimpor si kuah sapi fee-nya untuk bializar sekian. Otak-otak yang seperti ini dihidup suburkan oleh musuh-musuh dalam kenselimut kita di dunia. Dan masih ada Padang Pak Uwa nang kanai dan namuh lo bantu itu. Kok namanya Pak Uwa Padang Palasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dan ikonan diberantas. Ya. Makanya dalam kehidupan yang seperti ini, apa makna sebuah kemerdekaan? Kan itu masalah. Memang tidak bisa dibantah dalam kehidupan kau Pak. Kalau barang kolah warago nan punyonya banyak. Tapi kalau barang kau tidak laku, kan tidak diacu oleh kawan. Itulah tabiat kemanusiaan. Dua ketua beliau tu dulu alun bajabatan, alun bapaci, alun banamo, tak ada urus sana. Satu entah. Pira ke rumah tinggal, ira ke pindah jalan tari bahasa apa jatuh je. Tapi dek nasib elok tiba di dirinya, nya cuba-cuba mencalon kiro dua. Saja dua kalah. Sebenarnya malin dulu kan lah ngecek ke malin, tak ada buang. Rupanya pada sana kami. Lah mulai udah sana gini. Itu tabiat manusia tu. Nya dulu ini kami ko barampe ko, dua laki-laki dua produksi, na laki-laki dua ko mati tan dua kabau. Tinggal dua seproduksi le, produksi dua ko, neneknya na kadang nenek mo nak ketek bedun sana kami ni sawananya, dek beliau lah dua. Akan bitu manusia. Li tekan aja deh Pak, kasus sampai Pulau Patangko yang akhirnya oleh Presiden Prabowo ditetapkan milik Aceh. Kalau sempat milik Sumut dikecekkan oleh Presiden Prabowo, agak sulit wak membayang kata jadi. Kok selama kok tak tersabit-sabit kok hanya saja masalah tu. Karena di akhir 2020 ada hasil penelitian, ternyata pulau kok banyak kekayaan di dalam. Deklah banyak kekayaan di dalam, ada nan timahnya, ada nan nikelnya, bahkan mungkin uraniumnya, banyak nan punya. Boh jadinya. Untung dengan arif, akhirnya sirih dibalikkan ke gagangnya, pinang dibalikkan ke tampuannya, milik Aceh, aman semuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, karena Indonesia kok kayo dari sisi jumlah penduduk, tadi sudah saya sampaikan. Jumlah penduduk yang begitu besar adalah pasar yang menggiurkan oleh pedagang-pedagang, produsen-produsen dunia. Coba bayangkan kalau lah hari kelebaran dari Karayo, baralai baju tajua kekil. Bara buah sabun tajua tu, bara liptik. Apalagi Indonesia itu adalah masyarakat yang terkenal konsumtif. Nya murah saja. Bagi apa-apa ibu kita nak bolak balik payung roy. Ti haji, aja caliak tu kan orang awak saya kemapai. Nya tuak mencaliak menandon orang awak murahnya. Kalau orang Bali-Bali itu orang awak tu sangat konsumtif. Pemasok jemaah haji terbanyak adalah Indonesia karena kita umat Islam terbanyak di dunia. Sudahlah awak pemasok jemaah haji atau calon jemaah haji terbanyak, umroh terbanyak hampir tiap hari.
Awak konsumtif lah tu sana hati orang. Abang mengko awak yang terbanyak karena jumlah awak banyak. Nah, pedagang-pedagang, produsen-produsen mencari jumlah awak banyak tu tagak lu, tagak telingon jadi. Nah, itu potensi doa. Sebab mengalih kau modal dasarnya harus orang banyak. Tapi rugi itu ngalih seorang sah kembali. Awak rami itu. Awak sangat rami. Ini adalah sangat berpotensi. Makanya Bapak dan Ibu, pasar yang sangat menggiurkan ini menjadi rebutan. Menjadi rebutan. Nah, berbagai macam diolah, berbagai macam diaduk demikian rupa agar yang namanya Republik Indonesia kalau dapat arah itu saja. Dan kita nak nama apa ada ni? Kita nak nama arah itu. Itu nak nama. Nah, kini wak balikkan ke pangka, wak labu umur 80 tahun. Ana nasu lakukan. Nan sawananya apa ada ibu sekalian? Kalau wak kembali kepada cita-cita murni para syuhada dan pejuang-pejuang awak nalah bermakam di makam pahlawan, maka insya Allah awak akan capek berubah. Bamang kau capek berubah. Sila pertama awak ketuhanan yang Maha Esa. Sila nan kalimo keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amba pernah membaca Nabi ini adalah seorang pedagang. Di Bali 1000 dijual 12,5. Ada orang nanamu sama Bali 5 balik, tidak mau Nabi jual. Di setelah dijual dari Nabi 12,5, pai orang tu bertanya Umar, Rasul, kan nama orang tadi membali 5 balik. Bako nama kau menjual, kan banyak lah tu. Hanya itu dia Umar. Nah sawananya kalau dia jual 5 balik, rancak malah gak ada untung. Halal punya. Tapi biarlah 12,5, tak perlu cukup 5 balik benar. 12,5 kau lah untung, lah ujung. Lah terbayar seokadai, lah terbayar lampu, lah terbayar iya segala macam alat mah. Cik lain. Kalau ditanya kati ketek, sedangkan 12,5 saja, kau lah gayung bahasa Mekol bertawajawe, nan diinginkan lah dapat kau mah. Kan bisa nan 2,5 le digunakannya pembalian kebutuhan anaknya. Nah itu dia. Artinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau santiang. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa orang yang hampir menguasai 90% kekayaan di Indonesia. Beberapa orang, tak lebih pada 10 orang, menumpuk adanya. Sementara anak-anak sekolah, anak terpaksa berhenti sekolah, masih banyak yang miskin bantu itu. Artinya apa? Pemerataan. Bukan sama rasa, sama kayu, sama makan, tapi pemerataan. Apabila masih ada orang-orang nan maju ke permukaan mempakayu diri sendiri dengan tidak memandang orang kiri kanan, ya negara iko karaiko saja. Nah, saya berani mengatakan apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan cita-cita murni yang telah mewariskan negara iko ke kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang hormati, karena kitalah beradu di alam merdeka secara bansuan-bansuan berketek-ketek bagaimana kita menginginkan keadilan itu betul-betul terjadi di tengah-tengah ke negeri kita. Jangan sampai mengaruh kekayaan untuk diri untuk dusana. Itu yang kita inginkan seperti itu. Makanya kini wak lihat dalam era pemerintahan kini ada keinginan ke arah itu, ya kita sokong bersama-sama. Mudah-mudahan bisa terwujudlah. Jangan sampai hanya menyebabkan tenangnya dan senangnya beberapa orang, sementara orang lain-lain masih berada di bawah payah, di bawah kemiskinan, masih payah hidup. Sehingga kalau Persatuan Pedagang Dunia itulah menyatakan negara waktu sudah negara maju, tapi alu negara maju bantu negara maju yang sesungguhnya mana leh? Kita sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia, jurus penampilan utama dewa karena waklah berada di alam merdeka. Nah Bapak Ibu sekalian, seketik saja untuk merabui kemerdekaan sehingga bisa tanang bantu kini ko,
itu mulai melangkah dulu para pahlawan awak dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, aju itunya melangkah. Mereka menginginkan agar ada nyaman, tenang di dalam mengamalkan agama, dalam mencari makan, dalam mendidik anak. Alhamdulillah, pucuk dicintolan nanti bo, nan dicito-citokan dapet, nan diinginkan diperoleh atau ditemukan. Andaknya anan dicito-citokan tadi dilaksanakan dengan baiklah. Diamalkan agama secara sempurna, dididik masyarakat anak dan cucu dengan sempurna. Jangan dojonan mengintimidasi, takut menakui, pijak memijak aja sampai jodoh. Ini kan masih ada kita lihat praktek-praktek orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu di negeri kita masih seolah prakteknya itu bantu orang di alam penjajahan, mempatakui, main intimidasi, awak nan santiang orang nan bodoh. Itu praktek zaman penjajahan sana itu. Jadi kalau seandainya awak berdata-data, betul-betul kita melaksanakan apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan oleh para pahlawan awak. InsyaAllah. Kalau kini alhamdulillah, kalau mulai-mulai itu lah mulai nampak Indonesia lah maju, tapi bagaimana kita lebih bisa lagi mensejahterakan masyarakat awak sampai saat tinggi-tingginya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kapasiti katarusan tiba di situ hari pagi. Tentu kaji tidak mungkin awak harus tarikan kerana awak sambung saja besok pagi. Apalagi waktu isya malam masuk, tentu kita melaksanakan solat berjamaah dulu. Pastikan anda datang malam kini, ayo tiba luak pagi besok, karena kaji bersambung insya-Allah. Demikian, banyak maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.